Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang materi asam karboksilat. Baiklah, saya selaku ketua kelompok atas nama Mikael Arfebi, dan di samping saya Desi Tanura Ariska, saya Isna Rahmayadi, saya Ulana Greni Putri, dan saya Muhammad Firdaus. Baiklah, itulah tadi anggota kelompok kami, dan selamat menyaksikan. Baik, saya akan membacakan pengertian dan rumus asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil atau COOH. Istilah karboksilat didapat dari dua gugus, yaitu gugus karbonil atau CO dan gugus hidroksil atau COOH. Asam karboksilat adalah turunan alkana, di mana sebuah atom H alkana diganti dengan gugus COH. Untuk rumusnya yaitu RCOH atau CnH2nO2. Adapun tata nama asam karboksilat, yang pertama, 1. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti OAT dan di depannya ditambah kata asam. Asam karboksilat yang memiliki dua gugus COH disebut dengan asam alkana dioat, sementara yang punya tiga gugus COH disebut asam alkana trinoat. Dan di sampingnya bisa teman-teman lihat adalah contoh nama IUPAC asam karboksilat. Yang kedua ada nama trivial. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Misalnya, HCOOH disebut sebagai asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. Formica artinya semut. CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat karena asetum artinya cuka. C2H5COOH disebut sebagai asam propionat karena protopion artinya lemak awal. Selanjutnya ada sifat-sifat asam karboksilat. 1. Sifat fisik, yaitu 1. Wujud pada suhu kamar asam karboksilat bersuhu rendah berwujud zat cair yang encer. Sementara itu, suhu tengah berupa zat cair yang kental dan suhu tinggi berupa zat pada tak larut dalam air. 2. Titik didih dan titik leleh. Karena tarik-menarik yang kuat antara molekul asam karboksilat dibentuk dimer, maka titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersusuian. 3. Kelarutan. Asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut dalam air, tetapi suhunya lebih tinggi lebih sukar larut dalam air. 4. Daya hantar listrik. Asam karboksilat punya daya hantar listrik lemah, artinya dia merupakan elektrolit lemah karena asam karboksilat tereduksi sebagian dalam air. 5. Bersifat polar. 6. Asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. 2. Sifat kimia, yaitu 1. Reaktivitas. Sifat reaktivitas asam karboksilat sesuai dengan sifat kekuatan asam yang dimilikinya. Asam karboksilat termasuk asam lemah. 2. Reaksi dengan basa. Atom H dari gugus karbonil bisa dengan mudah diganti dengan atom logam sehingga membentuk garam. Reaksi antara asam karboksilat dengan basa adalah reaksi pembentukan sabun. 3. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, atom H dari gugus COOH diganti gugus alkil dari alkohol. 4. Kepolaran. Ester dari asam karboksilat suhu rendah punya sedikit kepolaran, namun suhu yang lebih tinggi hampir nonpolar. 5. Ikatan hidrogen. Dalam senyawa ester tidak ada ikatan hidrogen, yang ada adalah ikatan van der Waals yang amat lemah. Ikatan ini semakin kuat untuk suhu yang lebih tinggi. Adapun manfaat dari asam karboksilat yaitu 1. Asam format. Asam format adalah cairan yang tidak berwarna, baunya tajam, alkohol, mudah larut dalam air, dan eter. Biasanya, penggunaan asam format adalah
di industri tekstil, penyamakan kulit, atau perkebunan karet untuk penggumpalan teks. Yang kedua, asam asetat atau asam cuka. Asam asetat murni disebut sebagai asam asetat glasial, yakni cairan bening tidak berwarna, berbau sangat tajam, membeku pada suhu 16,6 derajat Celcius, serta membentuk kristal menyerupai es atau gelas. Senyawa ini biasanya dipakai sebagai selulosa, penahan warna supaya tidak mudah luntur, pelarut, dan pembuatan cat. Yang ketiga, asam karboksilat suhu tinggi dipakai untuk membuat sabun apabila direaksikan dengan basa. Contohnya adalah asam stearat dan asam palmitat. Yang keempat, asam benzoat atau asam karboksilat aromatik dipakai sebagai pengawet makanan. Misalnya adalah kecap, saus tomat, atau minuman dari buah-buahan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian and See you!